judul-judul yang di-backingi yang sudah memberi upeti, ya, maka mereka situsnya aman aja, tidak diblokir. Nah, ini sama kasusnya dengan pinjol. Apakah pinjol seperti ini? Apakah karena belum terungkap, pihak kepolisian bisa mengungkap mafia-mafia di balik pinjol ini, terutama di tubuh OJK dan AFVI? Ya, harus bisa diungkap nih bro ya. Jangan sampai kasus pinjol ini sama halnya dengan kasus judol. Iya, seharusnya langsung ke OJK aja. AFVI ini mendingan dibubarin aja. Buat apa AFVI ini? Berita viral datang lagi nih bro di koran Tempo. Dan mana judulnya? Ini lagi viral banget ya bro. Tapi gue buka suara dan gue berikan informasinya kepada teman-teman subscriber gue ataupun kepada komunitas yang lainnya. Nah, ini ya mengagetkan kita semua. Kenapa AFVI loh kok ini bisa pro kepada pinjaman online? Kenapa dan mengapa? Ini seru banget bro, seru banget ya. Nanti akan gue urutkan satu persatu ya, gue perurutkan satu persatu, teman-teman nanti akan paham. Dan teman-teman kalau lihat di sini judulnya di Tempo, marak gagal bayar pinjol di media sosial, ya. AFVI laporkan ke OJK hingga polisi. Nah, teman-teman mungkin belum ada yang tahu ya AFVI itu apa, OJK itu apa. Mungkin sebagian belum ada yang tahu AFVI itu apa, OJK itu apa, lalu tugas dan fungsinya apa saja dari AFVI dan OJK. Sampai AFVI ini laporkan ke OJK hingga polisi. Jadi AFVI ini ya akan melaporkan kepada komunitas-komunitas atau pendiri komunitas yang menyuarakan gagal bayar pinjol, itu akan dipenjarakan. Loh, ini bisa ya teman-teman perhatikan. Kita akan baca dulu beritanya, nanti kita akan urutkan satu persatu sesuai dengan faktanya ya bro. AFVI berdiskusi dengan kepolisian untuk mempidanakan pelaku yang sengaja membuat gerakan gagal bayar pinjol. Mungkin teman-teman di sini yang melihat berita ini mungkin sebagian sudah ada yang baca full beritanya, tapi akan gue bacakan lagi ya, habis itu baru nanti akan gue sandingkan ya. Nah, AFVI sudah berdiskusi nih bro dengan kepolisian untuk mempidanakan pelaku yang sengaja membuat gerakan gagal bayar pinjol ini ya. Nah, kita baca lagi, scroll ke bawah ya. Gerakan gagal bayar pinjol atau pinjaman online muncul di media sosial beberapa waktu belakangan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFVI bakal melaporkan ke kepolisian para pelaku yang sengaja mengajak masyarakat melakukan gerakan tersebut. Ngeri banget bro ya. Gerakan gagal bayar adalah seruan untuk sengaja tak membayar tagihan pinjaman online. Ini Anda harus garis bawahi. Gerakan gagal bayar adalah seruan untuk sengaja tak membayar tagihan pinjaman online. Ya, disengaja, lu menyuruh orang sengaja tidak bayar pinjol, itu akan dipinjarakan. Fenomena ini dianggap merugikan industri pinjaman daring atau pindar yang legal. Jadi kalau lu ya menyuruh orang gagal bayar atau bilang bahasa gini lah analoginya, lu punya pinjol ada pundi kan legal, udah nggak usah lu bayar, lu gagal bayar aja, itu akan dipenjarakan, akan dipidanakan ya. Yang kedua, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Asosiasi Industri Pindar itu adalah melapor ke kepolisian. Nah, jadi kalau ada yang melaporkan, lu dilaporkan, itu bisa jadi ya hukumnya masuk tuh bro. Ya, lu bisa dipenjara kalau ada yang melaporkan. Ya, yang mengajak masyarakat tidak bayar atau galbay di YouTube, di sosmed dan sebagainya, kami lagi diskusikan dengan kepolisian ya. Ini di Jumat 13 Juni 2025. Oke, sampai di sini aja ya, gue nggak bacakan lagi, nanti teman-teman bisa bacakan aja. Nah, jadi begini bro, mungkin sebagian akan mengira, oh kalau gue galbay nih, gue sebagai nasabah galbay, wah bisa gue dilaporin nih, bisa gue dipenjara. Mungkin ada yang punya asumsinya kayak gitu. Nah juga, kalau lu nanti live di YouTube, di TikTok harus galbay.
lu bisa dipenjara. Nah, ini teman-teman jangan terlalu takut dan jangan terlalu khawatir. Nah, yang pertama begini. Ini kan pinjaman online. Pinjaman online hukumnya perdata atau tidak bisa lu dipidana atau dipenjara. Itu yang pertama. Hukum utang piutang itu tidak bisa dipenjara. Hanya di perdata saja, ya. Nah, yang kedua adalah di sini konten-konten yang memberikan seruan galbay itu semuanya yang gue lihat mengandung edukasi. Satu, mengandung edukasi. Kenapa mengandung edukasi? Sekarang seperti ini. Orang punya pinjol, mereka malah bundir. Ya, dia malah bundir. Nasabahnya bundir. Orang punya pinjol atau saat ini sedang menjalani kredit ya di pinjaman online, apa yang mereka lakukan? Mungkin bisa terjadi bundir. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, cerai. Yang keempat adalah mungkin bermain judol. Itu kan dampak-dampak orang yang memang memiliki pinjaman online sebagian. Ya, contohnya banyak di luar sana. Orang kerja dipecat gara-gara pinjol, cerai gara-gara pinjol, bundir gara-gara pinjol. Nah, kenapa nasabah-nasabah itu mendapatkan ya kisah yang menyakitkan bagi seluruh Nusantara ini? Nah, yang pertama ini adalah mereka itu punya pinjol ya bukan karena bunga dan dendanya, tapi cara penagihannya ini yang meresahkan, yang membuat cemas, yang mengkhawatirkan bagi nasabah pinjaman online. Ya, jadi makanya mereka mengambil, udah nggak usah dibayar. Karena kalau kita nggak bayar, hukumnya hanya perdata. Ya, tidak bisa dipenjara. Gitu aja. Ya, makanya banyak kejadian di sana orang punya pinjol bundir. AFVI, OJK kemana? Ya, apakah mereka memberikan edukasi seperti kayak kita-kita, seperti kayak konten kreator lain, live, ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kan gagal bayar bukan karena disengaja. Mereka gagal bayar bukan karena disengaja, melainkan ada beberapa faktor mereka gagal bayar. Yang pertama, bunga dan dendanya yang memberatkan bagi nasabah pinjol. Ya, dia diberatkan dengan bunga dan denda. Akhirnya apa? Mereka nggak sanggup bayar. Saking memaksakannya diri untuk bisa bayar, apa yang mereka lakukan? Jual tanah, gadai kendaraan, dan bahkan sampai ada yang bundir. Bagaimana tanggapan OJK dengan nasabah-nasabah yang memiliki kasus-kasus seperti bundir, seperti orang jual rumah, jual aset demi untuk membayar tagihan pinjol mungkin sekitar 10 juta ataupun 5 juta. Tapi dia kehilangan aset yang sangat berharga sekali. Ya, jadi ada beberapa faktor orang itu gagal bayar. Bunga, denda, cara penagihan. Ya, cara penagihannya ini berbagai macam. Ada yang melakukan sebar data tapi dengan cara anonim si pelakunya. Padahal nasabah ini hanya memiliki tagihan di pinjol legal saja. Dan teror tempat kerja tak henti-henti. Dan teror di nomor kontak emergensi tak henti-henti. Intimidasi di tempat kerja tak henti-henti. Nasabah sudah melaporkan ke OJK dan pinjolnya, tapi tanggapannya selalu diputar-putar. Itu banyak keterangan-keterangan dari nasabah. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Dan bahkan gue pernah menemukan ada DC lapangan pinjol datang ke tempat kerja nasabah, itu brutal, itu arogan. Sekarang DC-nya masih aktif. Ini bagaimana tanggapan dari OJK dan juga dari perusahaan pinjol? Apa sanksinya? Apakah semua peraturan itu hanya sebagai simbolis aja, bro? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tarik mundur lagi nih, bro. Ini ada berita yang mengejutkan sekali. Nah, teman-teman, perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita masuk tarik ulur mundur sedikit ya, bro, dengan kasus pinjol yang saat ini terjadi. Ini kan kasus pinjol. Nah, diduga ini AFVI ya pro dengan pinjol nih, bro.
Ya, kita tarik mundur ke berita ini. Kasus judol dibackingi pegawai Komdiji, 24 orang tersangka dan masih buron. Bayangkan, judol dari zaman jebot sampai sekarang masih ada. Ternyata terungkap tuh. Ternyata dibackingi oleh 24 tersangka dari Komdiji. Ini kan luar biasa banget nih, bro. Nah, kenapa dibackingi? Bagaimana cara konsep membackingi ini? Nah, ternyata konsep membackingi dari judol ini, ternyata situs asli dari judolnya tidak di take down, melainkan situs yang lain yang di take down. Misalkan situs judol namanya Maju Singkat, misalkan gitu. Yang di take down bukan Maju Singkat, melainkan situsnya yang bernama Ada Kamu, misalkan gitu. Jadi makanya judol-judol yang dibackingi yang sudah memberi upeti, ya, maka mereka situsnya aman aja, tidak diblokir. Nah, ini sama kasusnya dengan pinjol. Apakah pinjol seperti ini? Apakah karena belum terungkap? Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengungkap mafia-mafia di balik pinjol ini, terutama di tubuh OJK dan AFVI. Ya, harus bisa diungkap nih, bro, ya. Jangan sampai kasus pinjol ini sama halnya dengan kasus judol. Ya, kita bisa ambil sejarah di sini, bro. Ya. Nah, selanjutnya kalian pasti belum ada yang tahu fungsi tugas, ya, fungsi tugas dan OJK dan AFVI. Kalau AFVI ini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan OJK Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda sekali, bro. Kita ambil poin-poin pentingnya aja. Nah, kalau fungsi dari tugas AFVI, mereka mengembangkan ekosistem fintech P2V lending atau pinjol, mewakili kepentingan anggota. Nah, anggotanya ini siapa? Anggotanya ini para pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Misalkan ada Pundi dan lain-lainnya. Misalkan gitu, ada Kami dan lain-lainnya. Jadi mewakili kepentingan anggota. Anggotanya itu pinjol, ya. Dan juga teman-teman menjaga integritas anggota. Waduh, ini seperti ini, menjadi saluran komunitas antara anggota dan OJK. Waduh, ini, ya. Kita ambil yang selanjutnya lagi, fungsi dan tugas OJK: mengatur, ya, dan mengawasi dan menerbitkan izin usaha dan melindungi konsumen. Nah, ini seharusnya nih, bro, berbeda sekali tugasnya. Seharusnya tanpa AFVI itu nggak masalah. Iya, seharusnya langsung ke OJK aja. AFVI ini mendingan dibubarin aja. Buat apa AFVI ini? Gitu loh. Mendingan langsung ke OJK-nya langsung ini. Seharusnya cuman hanya ada di OJK aja. Cuman hanya ada OJK-nya aja. Nggak perlu ada AFVI. Ini yang makin rancuh ini, bro. Ya, kalau ada AFVI kan dia semuanya memegang. Pimpinan tertingginya yaitu OJK. Kalau AFVI ini kepala komunitas dari seluruh pinjaman online legal OJK. Jadi kalau ada keluhan pinjol-pinjol ini memiliki keluhan, itu laporannya ke mana? Ke AFVI. Nah, AFVI itu nanti laporkannya ke OJK. Seharusnya ini AFVI nggak usah nih, bro, buang-buang anggaran aja ya, bro. Nah, selanjutnya teman-teman, kita balik lagi ke poin yang berikutnya agar teman-teman ngerti mafia pinjol ini makin terlihat, ya. Bahkan diduga ini AFVI ini seperti ya membantu atau mensupport atau mendukung dari pinjaman online ini, bro. Aduh, padahal pinjaman online ini banyak mudorotnya, banyak penyakitnya. Kenapa didukung ini, bro? Ya, apakah kuenya terlalu besar? Ya. Dan juga teman-teman perhatikan, ya, informasi yang berikutnya adalah seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, teman-teman di sini lihat dan perhatikan, lain dari OJK-nya langsung, ya, siaran vers tanggal 21 Maret 2025, daftar pinjaman online ilegal. Ini katanya sudah diblokir, bro. Ya, pinjaman online yang ada di dalam informasi OJK ini katanya sudah diblokir. Dan kita memastikan apakah benar pinjol-pinjol ilegal yang ada di daftar list dari OJK ini benar-benar terblokir atau tidak. Dan kita akan mengecek satu persatu. Yang pertama, kita cek dari aplikasi Modal Kilat.
apakah modal kilat di sini ada atau tidak ya untuk aplikasi pinjol ilegal. Nah, ternyata modal kilat masuk dalam list OJK. Di sini modal kilat pinjol ilegal, modal kilat ada, dan kita akan melihat benar atau tidak modal kilat ini diblokir oleh OJK atau tidak. Kita melihat saja, kita langsung lihat di sini. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya modal kilat. Kita buka saja. Kita buka aplikasinya, apakah bisa dibuka atau tidak. Ya, kalau bisa dibuka berarti terblokir. Tetapi di sini tidak bisa gue tampilkan karena aplikasinya diprotek, jadi nggak bisa rekam layar, tapi nanti akan gue kasih videonya. Nah, kita balik lagi ya di aplikasi yang berikutnya. Di sini ada Umikaya. Kita cek ya daftarnya di sini Umikaya. Umikaya ada atau tidak? Ya. Ternyata Umikaya di sini ada. Ya, Umikaya di sini ada. Ya, Umikaya. Nah, kita lihat lagi ya di sini Umikaya ada masuk daftar list pinjol ilegal. Apakah pinjol Umikaya ini benar-benar diblokir atau tidak? Ya, coba kita langsung saja membukanya dari pinjol ilegal yang bernama Umikaya. Bisa diakses atau tidak? Bisa dibuka atau tidak? Kalau bisa, berarti tidak diblokir. Kalau nggak bisa, berarti diblokir. Kita buka saja Umikaya, seperti ini tampilannya, bro. Ya, apakah bisa dibuka? Error atau tidak? Ternyata di sini bisa dibuka aplikasinya. Nah, katanya diblokir. Nah, ini seharusnya ya ini harus diperbaiki nih. Jangan sampai dimasukkan listnya ternyata ya aplikasinya nggak diblokir. Dan teman-teman lihat, kita masuk ke bagian privasi. Masuk ke bagian privasi, sedikit lemot ya. Nggak penting di sininya, tapi teman-teman kita lihat di sini dia memiliki kebijakan privasi di aplikasi pinjol ilegal ya Umikaya. Ya, ini kan gue bilang, ini kok kasusnya mirip judul. Judul di backingi itu dengan cara tidak di take down situsnya. Tidak di take down situsnya. Tetapi yang di take down bukan link asli, bukan website asli dari judul tersebut, melainkan cloningannya ya. Nah, ini ada kemungkinan besar arahnya tuh ke sana, bro. Ini Umikaya masih bisa diakses, bro. Masih bisa diakses Umikaya aplikasinya. Masih online. Nggak ada yang error ya. Kalau error ya nanti gue kasih tahu. Kalau pinjol ilegal yang berhasil di take down atau yang diblokir nanti gue kasih tahu ya. Dan tampilan seperti ini. Dan kita masuk lagi yang kedua. Nah, yang keduanya ya teman-teman bisa lihat, perhatikan baik-baik di sini. Ada yang namanya aplikasi pinjol ilegal lautan tunai. Ya, lautan tunai ya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya, lautan tunai. Nah, ini lautan tunai, bro. Lautan tunai memiliki ada dua masuk dalam daftar listnya, namun berbeda-beda versi ya. Nah, di sini ada halaman situs dari pinjol ilegalnya, tapi masih bisa diakses ya, bro. Ya, dan kita memastikan apakah pinjol ilegal lautan tunai ini benar-benar diblokir atau tidak. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya, seperti ini. Nah, ini ada pinjol namanya lautan tunai juga. Nah, kalau lautan tunai ini di Play Store ada ya. Di Play Store ada. Ini lautan tunai di Play Store ada ya. Seperti ini tampilan logonya ya, kita buka saja. Ini masih bisa diakses. Seharusnya kalau memang misalkan pinjol-pinjol ilegal yang memang sudah diblokir, tentu sudah tidak ada di Play Store. Yang kedua, tidak bisa dibuka. Ya, tidak bisa dibuka. Error, tampilannya pasti error. Nah, ini kok masih bisa dibuka, masih bisa diakses oleh user. Kita lihat saja isi dalaman seperti ini, meminta berbagai macam permission yang mungkin cukup berbahaya juga bagi nasabah, dan di mana dia mengambil isi log panggilan dari usernya, dari nasabahnya.
Ini sangat berbahaya sekali, bro. Ini lautan tunai tidak diblokir, belum diblokir, tetapi masih ada di Play Store. Gue juga nggak tahu ini antara AFAI dan OJK. Dan lebih parahnya lagi, sampai ya dia ya sudah bilang tuh di Tempo, bagi orang yang menyuruh gagal bayar pinjol itu akan dipidanakan. Nah, di sini teman-teman jangan takut dulu ya. Jangan takut dulu. Kenapa jangan takut dulu? Karena lu bisa dipidana karena dari laporan. Nah, laporan ini siapa yang melaporkan? Apakah pihak pinjolnya atau siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyuarakan galbay, lu galbay aja. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena di saat itu nasabah itu memang nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Coba kalau kita bantu mereka bilang seperti AFAI, lu bayar, kalau nggak bayar lu gue pidana. Apa yang terjadi? Mungkin dia melakukan hal-hal bodoh. Mungkin yaitu jual tanah, jual rumah, jual diri, gantung diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang susah? Diri lu sendiri, tapi mereka yang orang atas ketawa-ketawa. Nah, makanya bagi teman-teman ya, yang bisa masuk delik aduan itu adalah sebagai contoh seperti ini. Lu punya pinjol, ada kami galbay aja, bla 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 bla. Nah, itu bisa dihukum proses pidana. Tetapi kalau lu tidak memberikan alasan, tidak memberikan klarifikasinya, maka itu bisa diproses. Makanya ketika lu menyampaikan ada kami galbay aja, ya memang karena lu nggak punya duit, ngapain lu bayar? Tahan dulu, tunda dulu. Itu tidak masuk. Ya, galbay dulu aja sementara waktu. Nanti kalau mau bayar pokoknya aja, itu tidak kena. Jadi makanya bagi teman-teman ya, jangan takut dengan informasi ini. Ini mungkin ya meresahkan bagi para nasabah pinjaman online, dan mungkin akan menjadi ketakutan yang sangat tinggi bagi para nasabah. Ya, utang gak seberapa, tapi penyakitnya ini, mudorotnya ini luar biasa sekali. Jadi dugaan gue, jangan sampai pinjol ini seperti kayak judol di backingi, masa iya pinjol kagak. Jadi kalau lihat dari history, track recordnya, ini kan mengarahkannya ke sana. Jadi mungkin gitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.